masa harus QRIS? Nenek-nenek itu kan nggak ada QRIS-nya, gimana? Media sosial tengah ramai setelah video viral sebuah gerai roti di Jakarta yang menolak menerima pembayaran tunai dari seorang nenek. Sang konsumen tidak bisa membayar lewat QRIS. Peristiwa ini pun menimbulkan pertanyaan, apakah boleh menolak pembayaran tunai? Bagaimana sebenarnya aturan pembayaran tunai di Indonesia? Apakah ada konsekuensi hukum jika menolaknya? Ini masa uang bayar cash mereka tidak mau, apa maksudnya? Pembahasan mengenai metode pembayaran tunai berawal dari video pendek yang diunggah di akun TikTok @ardiusdebua pada Jumat 19 Desember 2025. Dalam unggahan tersebut tampak seorang laki-laki memprotes kebijakan pihak Roti O yang menolak menerima pembayaran tunai dari seorang nenek yang ingin membeli roti. Akun tersebut menyebutkan peristiwa terjadi di gerai toko roti di halte Transjakarta Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Selain mengunggah video itu, Ardiusdebua juga menyampaikan somasi terbuka kepada PT Sebastian Citra Indonesia sebagai pengelola dan yang bertanggung jawab secara hukum atas penjualan dan transaksi pembelian Roti O kepada masyarakat, khususnya di halte itu. Ia menyatakan keberatan dan dirugikan atas pemberlakuan prosedur operasi standar atau SOP yang tidak menerima pembayaran tunai atas pembelian Roti O. Pihak manajemen Roti O meminta maaf atas kejadian itu sambil menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi dan transaksi non-tunai di outlet mereka bertujuan untuk memberikan kemudahan dan menghadirkan berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan setia mereka. Meski demikian, manajemen tetap melakukan evaluasi internal agar ke depan tim mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Peristiwa semacam ini bukan baru pertama terjadi. Roti O juga bukan satu-satunya gerai yang mengharuskan pembeli menggunakan metode pembayaran non-tunai dengan QRIS di gerainya. Di Jakarta, sejumlah gerai lain, termasuk kedai kopi modern, menolak pembayaran tunai dan hanya mau menerima pembayaran non-tunai dengan berbagai alasan. Padahal menurut aturan, pembayaran secara tunai merupakan alat pembayaran yang sah dan memiliki konsekuensi hukum jika ditolak. Kewajiban bertransaksi dalam rupiah di wilayah NKRI diatur secara tegas dalam Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011. Mata uang rupiah yang dicantumkan dalam hal ini merujuk pada rupiah kertas dan rupiah logam yang tercantum di Pasal 2 atau dikenal dengan istilah uang kartal. Dalam aturan tersebut juga disebutkan bahwa satu-satunya alasan untuk menolak penggunaan rupiah adalah jika ada keraguan atas keaslian uang rupiah yang digunakan. Jadi, tidak ada ruang sedikit pun untuk alasan seperti kepraktisan, kenyamanan, kemudahan untuk memberi diskon atau promo, tidak menyediakan uang kembalian, atau alasan lain. Jika menolak, ada sanksi yang diatur dalam Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang tersebut dan mengancam pelakunya dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Transaksi non-tunai terutama dengan QRIS kini semakin populer. Hingga April 2025, Bank Indonesia mencatat 6,05 miliar transaksi QRIS senilai 579 triliun rupiah. Transaksi ini melibatkan 57 juta pengguna dan 39,3 juta pedagang yang 93,16% diantaranya adalah pelaku UMKM. Adapun hingga April 2025, jumlah pengguna QRIS di Jakarta mencapai 6 juta orang dengan total volume transaksi 258,15 juta kali. Terkait hal ini, Bank Indonesia menegaskan, walaupun BI mendorong digitalisasi, pedagang wajib menerima uang rupiah dalam bentuk fisik. Seiring perkembangan teknologi digital, uang tak hanya dalam bentuk kertas atau logam, tapi juga dalam bentuk uang elektronik atau digital. Meski menawarkan kemudahan, uang kertas atau logam tetaplah mata uang sah yang bisa dijadikan alat transaksi di Indonesia. Menolak pembayaran dengan uang tunai memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya atas peristiwa ini?